Kita tidak mengukur gambar, kita tidak mengukur percakapan, kita tidak mengukur perilaku, kita tidak mengukur simbol. Yang kita ukur adalah percakapan. Yang kita lihat, pahami adalah percakapan. Yang kita pahami adalah perilaku. Yang kita pahami adalah sikap. Yang kita pahami adalah pendapat. Gitu aja. Tapi kalau kualitatif, Anda bagaimana? Saya bisa yakin sama Anda kalau Anda suka mata kuliah ini. Di kelas dia senyum-senyum, senang, bersemangat, tapi di belakang dia anti kualitatif. Gitu kan? Mempelajari data kualitatif itu sangat sulit. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan, dan ini berhasil karena ada regresi. Cari hubungan antar variabel. X mempengaruhi kejadian Y. Ya. Pemanasan global menyebabkan banjir. Pemanasan global menyebabkan longsor. Merokok menyebabkan mati. Judul menyebabkan bunuh diri. Jelas XY. Gampang kan? Bakal 5 itu sampai kewalahan karena kuanti. Kalau kuali, bagaimana Anda yakin bahwa orang yang bunuh diri karena judul? Anda wawancara. Masa mayatnya diwawancara? Kan nggak mungkin. Anda perlu informan, teman dekat, keluarga, saudara, kakak, ibu. Kalau skala Likert-nya besar, sangat setuju, sangat setuju. Selesai. Gampang kan kuanti? Gampang hanya untuk S1. Regresi aja. Kalau S2 nggak boleh. Harus 2-3 variabel. Y namanya variabel terikat. Independen dan dependen. Jelas? Saya tidak mau mempelajari itu. Saya paham kok kuanti, karena sekolah saya dulu wajib paham kuanti dan statistik. Beda kuanti dengan statistik, ya. Ada metode kuanti, ada metode statistik. Statistik pasti kuanti, tapi kuanti tidak harus statistik. Kamu kenapa duduk di pojok? Nggak mirip, nggak fotokopi. Instrumen penelitian kita adalah kita sendiri. Kenapa kamu duduk di baris nomor 2? Lebih dekat. Bagaimana saya menafsirkan dia? Ini lebih dekat, ini enak di pojok. Bagaimana data itu tentang tinjauan umum dari mata kuliah analisis kualitatif untuk bidang ilmu politik. Jadi objek analisis kita, tema kita, topik kita selama 1 semester adalah tentang politik. Riset-riset politik seperti apa, bagaimana kita membaca, bagaimana kita memilih isu politik, isu atau masalah politik. Kalau dalam IELTS ya, isu itu Inggris ya. IELTS itu isu ya. Kalau yang biasa problem ya, gitu kan. Maka Anda akan bisa mengumpulkan data kualitatif. Setelah itu Anda bisa menganalisis data kualitatif. Ya. Nah, urutannya adalah memahami teks, memahami simbol, memahami gambar. Kita tidak mengukur gambar, kita tidak mengukur percakapan, kita tidak mengukur perilaku, kita tidak mengukur simbol. Yang kita ukur adalah percakapan. Yang kita lihat, pahami adalah percakapan. Yang kita pahami adalah perilaku. Yang kita pahami adalah sikap. Yang kita pahami adalah pendapat. Itulah ciri khas dari metode kualitatif. Penelitian ilmiah ada berapa? Paradigma penelitian ilmiah ada 2. Kalau saya ngomong paradigma berarti jangan nyebut kualitatif dan kuanti. Kita nyebutnya positivistik dan interpretivistik.
positif dan secara objektif atas realitas. Ketika kita bicara positivistik, maka itu berarti positif, yang artinya empiris. Bisa dilihat dengan panca indera, bisa dilihat, bisa dicium, bisa didengar. Nah, kalau kita bicara paradigma interpretivis, berarti kita mengkonstruksi, akhirnya kita memperoleh pemahaman. Mengapa terjadi banjir? Mengapa ada partisipasi politik Gen Z yang tinggi? Mengapa ada kepala daerah yang korupsi? Kita memahami tindakan dia. Jadi untuk anak S1 cukup tahu dulu positivisme. Awalnya dia adalah memahami budaya. Sejarah metode kualitatif lahir dari kebiasaan penelitian antropologi. Antropologi itu memahami simbol, memahami budaya, nyari makna. Orang politik akhirnya tertarik untuk mengadopsi penelitian yang metode penelitian yang digunakan antropologi, etnografi. Lalu kita ilmu politik juga tertarik untuk mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh para mempertahankan nilai-nilai tertentu. Kenapa kita tidak bisa melupakan sejarah dari metode yang digunakan antropologi dan sosiologi. Keempat, etnografi dan lain-lain. Anda bisa baca buku saya. Baik, saya tidak bercerita itu dulu. Saya hanya sekedar memberikan pengantar pada pagi ini bahwa ada serangkaian urutan ketika kita belajar analisis kualitatif ilmu politik. Urutannya adalah kita harus paham dasar atau fondasi atau filsafat dari penelitian kualitatif objektif. Kedua, mereka menuduh orang-orang kualitatif sebagai peneliti itu datanya tidak netral, banyak biasnya. Ini terutama banyak dilakukan oleh para peneliti pemula. Kemarin angkatan 21 saya uji sebagai contoh, dia meneliti tentang transportasi, anak 2018, bukan kepala dinas staf dari Dinas Provinsi DKI Jakarta. Saya tetap ngomong DKI aja karena kita nggak punya ibu kota ya. Mbak, ditanya ibu kota negara Indonesia mana? Nggak ada. Masuk, catat itu dalam sejarah. Ketika Anda memilih informal, narasumber, jangan ceritakan ternyata ada hubungan darah dengan Anda, nggak boleh. Saudaramu boleh. Usah persoalkan etnis dan tidak usah persoalkan untuk. Anda langsung memahami bahwa itu adalah memang gejala, itu adalah peristiwa, itu adalah realitas. Ya, fenomena, nama lainnya gejala, nama lainnya adalah realitas. Atau ada fakta politik bahwa 90% ASN koruptor. Nah, kenapa Anda meneliti masalah korupsi? Anda berargumentasi di sini. Lalu pilih metode. Wawancara saya begini, jenis penelitian saya deskriptif, analisis saya interpretif. Yang saya tanyakan pada Anda, politik lingkungan, Anda mau kuanti apa kuali kalau saya tanya? Kuali. Kalau saya nanya begini, boleh nggak? Anda harus menetapkan tujuan penelitiannya dulu. Bukan ditentukan oleh pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian Anda apa? Karena Anda sudah tahu, tujuan penelitian saya ini ingin membongkar bagaimana
praktek-praktek dari korporasi itu menimbulkan dampak lihat perangkap. Anda harus banyak belajar dengan orang enviro, orang lingkungan. Saya mau buat konten sebenarnya karena orang ilmu sosial awam sekali tapi belajar tentang lingkungan. Minimum, upahnya minimum itu maksudnya. Kamu mas? Di manakah unsur politiknya? Nah, sisa politik.